Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Rasulullah memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga selalu mendapatkan cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Berikut kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Garis keturunan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nama lengkap, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab, bin Luwai bin Galib, bin Fir bin Malik, bin Nadar bin Kinanah, bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudar, bin Nizar bin Ma'at bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab, bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau, Kilab. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, malam ke-12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim, karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah lahir. Pada waktu itu, ayahnya sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit, hingga wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan seorang sahaya perempuan. Masa persusuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menitipkan penyusuan anak-anak mereka kepada perempuan lain di pedesaan yang jauh dari keriuhan kota Mekah, dengan harapan agar anak tersebut di kemudian hari mempunyai tubuh yang kuat dan tutur bahasa yang baik. Berdasarkan kebiasaan inilah Abdul Muthalib sang kakek, menyerahkan cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimah binti Zuhaib As-Sadiyah, salah seorang perempuan dari Bani Sa'ad untuk menyusui beliau. Pada saat itu, Bani Sa'ad sedang dilanda paceklik, kemarau panjang melanda daerah tempat tinggal mereka. Tapi ketika Rasulullah yang masih bayi tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana untuk disusui, lambat laun tanah di sekitar kediaman Halimah kembali subur. Ketika Rasulullah tinggal di kediaman Halimah, sering terjadi hal-hal luar biasa pada diri beliau, termasuk peristiwa pembelahan dada saat Rasulullah berusia sekitar 5 tahun. Di mana suatu hari saat beliau sedang bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Beliau dibaringkan kemudian dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya. "Ini adalah bagian setan darimu," kata malaikat Jibril. Kemudian meletakkan hati Nabi Muhammad di atas nampan emas dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah selesai, Jibril mengembalikan hati Rasulullah seperti sedia kala. Sementara itu, teman-teman sepermainan Nabi Muhammad kecil lari terbirit-birit. Mereka mengadu kepada Halimah perihal apa yang terjadi pada Nabi Muhammad kecil. Halimah kemudian mendatangi tempat di mana Nabi Muhammad kecil berada. Ia langsung memeluk erat tubuh anak susuannya yang tengah menggigil ketakutan dan pucat wajahnya. Setelah kejadian itu Halimah pun merasa takut dan akhirnya Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya, Aminah. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya dengan menggunakan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Pertama ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur sekitar 5 tahun. Kedua setelah berumur 10 tahun. Ketiga setelah berumur 40 tahun. Dan terakhir ketika peristiwa Isra Miraj. Wafatnya ibu dan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berusia 6 tahun, ibu Rasulullah membawanya pergi ke Madinah untuk mengunjungi makam sang ayah, sekaligus menemui paman-paman Rasulullah di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Aqwa, yakni suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ibu Rasulullah meninggal dunia. Maka beliau pun akhirnya diasuh oleh Ummu Aiman, di bawah tanggungan kakek beliau, Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun, Abdul Muthalib, kakek beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah selanjutnya diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Talib.
Paman Rasulullah ini bukanlah orang yang kaya, tetapi beliau adalah seseorang yang sangat dermawan. Beliau senantiasa membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, meskipun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri tidak cukup. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke Syam. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan, Abu Talib dan rombongan berkumpul untuk beristirahat di dekat kota Basrah. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhairah. Mereka dijamu dengan berbagai makanan dan minuman. Melihat sosok Rasulullah, rahib ini memahami adanya keistimewaan pada diri beliau. Setelah beristirahat, akhirnya Abu Talib bersama rombongan Quraisy ingin melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum berangkat, paman beliau meminta sang nabi untuk mengucapkan terima kasih kepada rahib Buhairah karena sudah menjamu mereka. Namun saat berjalan menuju sang rahib, tiba-tiba saja awan menaungi beliau. Begitu pula pohon yang sebelumnya menaungi orang Quraisy yang sedang duduk di bawahnya, malah beralih menaungi Rasulullah. Rahib pun semakin yakin dengan kenabian Muhammad SAW dan berkata kepada Abu Talib, "Sesungguhnya anak saudara ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka jagalah dia baik-baik." Perjalanan kedua Nabi Muhammad SAW ke Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun, beliau pun pergi ke Syam untuk kedua kalinya, dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita ternama dan kaya, yang mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah. Dalam perjalanan itu, Rasulullah disertai seorang sahaya Khadijah yang bernama Maisarah. Dalam perjalanan itu beliau bertemu dengan rahib bernama Nastur, dan ia pun memahami adanya keistimewaan pada diri Rasulullah sebagaimana yang pernah dilihat oleh Buhairah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang itu, Khadijah melihat Rasulullah sangat amanah mengelola dagangannya. Ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangannya. Selain itu, sahaya Khadijah yang menemani Rasulullah ke Syam untuk berdagang, menceritakan pembawaan Rasulullah yang lembut, jujur serta sifat-sifat beliau yang mulia. Khadijah pun menceritakan niatnya untuk menikah dengan Rasulullah kepada Nafisah, sahabatnya. Tanpa berpikir panjang, Nafisah pun segera menemui Rasulullah menceritakan semuanya. Dan akhirnya Rasulullah pun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, 2 bulan setelah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah untuk memulai lembaran baru dari kehidupannya. Umur Khadijah pada waktu itu adalah 40 tahun. Dari pernikahan itu lahir 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah dan Taib, yang semuanya meninggal di waktu kecil. Serta 4 orang putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum dan Fatimah. Partisipasi Nabi Muhammad SAW dalam perbaikan Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan pertama yang didirikan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Bangunan ini didirikan oleh Abul Anbiya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah berhasil menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya, sekaligus kuil tempat pemujaannya. Setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah beberapa kali dilanda bencana yang melemahkan dinding dan fondasinya. Banjir besar menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuah. Rasulullah ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Beliau ikut memanggul batu di atas pundaknya dengan beralaskan sehelai kain. Beliau juga mempunyai peranan penting dalam memecahkan masalah pelik yang menyebabkan semua kabilah bertengkar sengit. Sebab tak kunjung ada keputusan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kehormatan mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah berhasil memecahkan masalah itu dengan sangat brilian. Beliau memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas surbannya, dan masing-masing kabilah memilih seorang wakil untuk memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama hingga tiba di tempatnya. Lalu Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya di tempatnya. Seperti itulah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau berumur 40 tahun.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.